Seorang istri yang pengen mencari suaminya, baru menikah 1 tahun coba. Tapi sudah ditinggal sama suaminya 1 bulan yang lalu. Gak ada kabar sama sekali, gak ada SMS, gak ada WA, dan semuanya menghilang. Ya, kali ini kita akan bantu klien kita, seorang ibu rumah tangga ya, Vel ya. Ya, namanya Leni. Dia ini pengen mencari suaminya, katanya udah sebulan gak ada kabar sama sekali ya. Ya, dan dia ini kebingungan banget. Alasannya apa, kenapa suaminya ini pergi, dia sendiri bingung ini kenapa ini. Nah, ini kita mau ke rumahnya, dia tinggal di kontrakan sini nih. Nah, klien kita kali ini namanya adalah Leni, ya seorang ibu rumah tangga. Kita dijanji untuk ketemu di rumahnya. Kita menuju ke rumahnya dan pas sampai rumahnya. Isi, sorry Mbak, sorry maaf. Dengan Mbak Leni, ini Mbak? Iya saya Mbak. Ini siapa? Enggak, kita dari Antv Mbak. Ini ada apa ya? Sorry, kalau boleh tahu. Ini ada apa Mbak Leni? Enggak mas, dia nyalain suara TV itu besar banget. Saya keganggu, saya perlu istirahat. Gara-gara volume TV yang nyetelnya kekencengan, klien kita Leni ini nggak terima. Dia marah, dia nggak terima, ya dia emosi, dia maki-maki tetangganya dan tetangganya juga nggak terima. Ributlah mereka berdua ini. Saya lagi ada masalah dengan suami saya, entah kemana. Saya tanya dia kok kecilin TV-nya itu malah nyolot terus, marah ke saya. Saya lagi... Yang aja yang aneh mas. Kamu sengaja ngertiin saya dong, saya tetangga kamu loh. Mas, kamu ada sesuatu yang Kamu sering berantem. Ya maaf Mbak, ya maaf Bu, ya maaf. Maaf Mbak, Coba tinggalin pergi sama suami kamu. Yang satu tetangganya merasa dia nggak menyalakan volumenya terlalu besar, dan yang satu lagi klien kita merasa dia terganggu. Ini kalau dibiarin menurut gue ya akan ribut besar dan bakal akan terjadi baku fisik ini. Mbak kecilin suara TV-nya, Mbak, saya lagi pusing. Kamu dengar dulu sendiri dari tadi nih suaranya kecil. Gimana sih kamu? Akhirnya gue minta maaf sama tetangganya. Ya udah Ibu, saya minta maaf. Ya, mungkin klien kita ini lagi ada masalah. Namanya orang lagi ada masalah, emosinya nggak terkontrol Ibu. Minta maaf sekali. Nah setelah kita minta maaf sama tetangganya, ya setelah kita jelaskan semuanya, akhirnya tetangganya Leni ini memakluminya. Dia masuk ke dalam rumahnya dan Leni pun kita ajak ya, ke dalam kontrakannya. Udah ya Mbak ya. Kita permisi dulu Mbak, silakan istirahat lagi Mbak. Mohon maaf Mbak ya. Iya. Ya mohon maaf Mbak. Udah nggak usah dimasukin nanti. Ya. Enggak gitu mas, saya sedih aja mas. Mbak saya nggak tahu harus gimana lagi mas. Saya bingung. Mbak tenang dulu. Ya, coba tenangin. Ya, pikiran Mbak tenangin, rasanya Mbak dulu. Nanti kita sama-sama cerita. Mbak boleh cerita sama kita. Ya. Udah tenangin dulu Mbak ya. Sabar dulu. Bantu saya mas ya. Kita di rumah aja Mbak. Ayo. Ayo mas. Jadi klien kita ini cerita, sebelum suaminya yang namanya Yuma ini menghilang, dia ini sempat nelpon seseorang perempuan malam-malam. Dan itu kedengeran ya sama Leni. Leni dengar suaminya ini waktu telepon sama seorang perempuan. Suaranya mesra banget. Ya suaranya beda mas. Sama perempuan yang lain, sama teman-teman yang lain. Kalau kita ngobrol sama teman ataupun kawan kita ataupun saudara kita itu beda nadanya waktu ditelepon. Tapi ini romantis banget. Ya, sembunyi-sembunyi takut ketahuan. Jadi gini mas, Mbak. Saya sebenarnya itu suami saya ya. Sudah 1 bulan ini menghilang. Entah kemana saya nggak tahu. Tapi terakhir itu saya pergoki suami saya tuh dia lagi terima telepon entah dari seseorang.
Tapi saya yakin tuh pasti bukan teman ataupun bukan klien dia pekerjaan, tapi saya yakin tuh dia tuh perempuan lain lah. Kenapa Mbak begitu yakin? Ya karena saya yakin, Mas. Saya tanya suami saya, kamu dapat nomor telepon dari siapa? Aku bilang itu. Dari teman. Kok dari teman kok cara bahasanya tuh beda? Aku bisa, ya beda lah, Mas. Iya, namanya laki-laki dengan perempuan beda. Gelagat itu beda sekali. Bahasa tubuh itu beda lah, aku tahu lah. Jujur aku saking penasarannya, dia nggak ngaku dengan siapapun saat dia tidur. Aku coba cek handphonenya terakhir. Voice call, WA itu ada nama Susan. Nah, lah ini cerita. Perempuan itu adalah Susan namanya. Teman kantornya suami saya, Mas. Kaget gue sama Feli. Loh, kok Mbak sudah tahu? Iya, saya tahu. Saya pernah baca SMS-nya, Mas. Saya pernah baca SMS-nya, saya buka handphonenya. Di situ ada SMS yang mengatakan bahwa suami saya akan mengatur semuanya. Nah, saya bikin penasaran lagi tuh, dia di situ mengatakan, kamu tenang aja, saya ngatur semua, nanti kita bisa ketemu. Pasti kan mereka tuh terjadi sesuatu dong. Di dalam WA-nya itu, terakhir itu kata si Uma suami saya terhadap WA-nya Susan. Saya sudah tanya sama suami saya, tapi apa suami saya mengelak, katanya itu teman kantor lah. Nggak ada masalah apa-apalah, cuman basa-basi aja lah. Masa sih basa-basi teleponnya malam-malam, sembunyi-sembunyi lagi, untuk apa coba? Nah, ini yang menyebabkan Leni curiga, ya ini suaminya selingkuh. Ini alasan kuat dia. Maka disitu saya tanya baik-baik suami saya pun dia mengelak, marah, nggak ada apa-apa. Tapi semenjak dari situ dia beda banget gitu loh. Kalau emang nggak ada apa-apa sama Susan tuh dia pasti kan jelasin dong pulang. Ini nggak pulang-pulang. Saya telepon kontaknya, tapi nggak aktif-aktif. Iya, gimana saya nggak curiga, Mbak? Coba kalau jadi saya gimana? Kalau emang suami saya nggak ada apa-apa kan nggak mungkin dong, nggak pergi gitu aja, pasti pulang. Iya. Mbak Leni ini nangis, ya. Dia merasa kehilangan. Dia depresi, kelihatan loh. Dia depresi banget di sini. Kita berusaha kasih tahu Mbak ikhlas. Ikhlas Mbak, banyak istighfar. Ya, kita akan berusaha, tapi bagaimanapun juga Allah yang menentukan. Ya. Mbak harus sabar, Mbak. Ya, apalagi baru setahun pernikahan ini kan. Biasanya di awal-awal pernikahan ini emang banyak sekali cobaannya. Cuma suami saya kemana, Mas? Saya pengen tahu aja itu Susan itu siapa, mereka pergi kemana. Saya coba telepon kok nggak bisa dihubungi, malah nggak aktif. Nomor lain udah coba? Belum. Ya, kenapa nggak coba nomor lain? Kan tuh nomor Mbak Nek pasti udah tahu. Coba pakai nomor lain. Coba ajak dia ke rumah. Jangan bilang aku dulu istrinya Yuma. Coba mau ngomong baik-baik. Sekarang nomornya mana? Nomornya Susan. Coba kita hubungi dulu. Kalau misalkan nomornya tidak ada, coba dicari dulu. Ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita hubungi Susan lagi. Kalau misalkan Susan juga nggak ada respon, kita coba datang ke kantornya. Mbak udah nyari kemana saja. Leni bilang saya udah cari ke kantor, Mas. Dan anehnya pihak kantor itu menolak saya. Mbak udah boleh datang ke kantornya kan? Sudah, Mas, cuma Udah. mereka nutupin terus. Mereka tutupin terus. Ketemu sama siapa di kantornya? Ya, aku sama orang-orang kantor si Onis lah. Mereka yang ada di sana, setiap apa yang di depan aku selalu aku tanya. Ya. Dan mereka pasti nutup-nutupin. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita kan harus pakai cara yang lain. Coba Feli telepon, bilang ya, ini dari kantor, ya, dari staf baru. Pengen ketemu, pengen ngobrol, bisa nggak masalah kerjaan. Halo, ya selamat malam dengan Mbak Susan. Ya, halo, ini dengan
Ngomong-ngomong, ini ada urusan apa ya? Kok Antep tiba-tiba telepon saya gitu? Kamu dapat nomor telepon saya dari siapa? Saya dapat dari kantor Mbak. Iya, dari siapa ya kan? Yang telepon saya. Orang kantor. Bukan apa? Orang kantor Mbak. Orang kantor. Katanya kalau mau tahu bisa langsung ngomong sama Mbak Susan aja, makanya saya dapat nomor Mbak. Ya orang kantor itu saya sudah ditanya nama dong. Nggak mau tuh saya ketemu, tapi orang yang ngasih nomor telepon saya dulu nggak jelas kan? Resepsionis yang ada di kantor Mbak. Mbak maaf sekali lagi, saya mau minta tolong sama Mbak, bisa nggak kita ketemu? Ada yang mau saya omongin, jadi saya butuh narasumber. Mbak, Saya dapat nomor telepon Mbak itu dari kantor, dari resepsionis yang ada di kantor Mbak. Kayak gitu, bisa Mbak? Halo? Bener kan Mas? Mbak, Halo? bener kan kata saya? Gue bilang sama Leni, udah coba belum ke tempat keluarga dari Mas Yuma? Leni bilang, saya udah ke tempat keluarganya Mas Yuma, Mas. Saya udah ke rumahnya keluarga Mas Yuma. Tapi apa? Mereka nggak tahu di mana Mas Yuma. Tapi mereka nggak mau bantuin cari, Mas. Dan keluarga Yuma pun tiap saya tanya, ibu saya telepon tuh bilang nggak tahu, mana saya tahu. Kan sehari-hari Yuma sama kamu, tinggal sama kamu. Tapi sehari ya, seorang ibu lo tahu loh, kalau emang anaknya nggak pulang, saya istrinya. Ini mas punya tanggung jawab juga dong sama saya. Tapi ibunya pun, keluarganya pun kayak ada ditutupin sama sekali. Seakan-akan kayak nggak peduli sama saya gitu Mbak. Ya Mbak sabar aja dulu, tenang aja dulu. Iya mas. Kalau gitu kita langsung aja ya. Mbak besok aja pencariannya, kalau Mbak kondisinya seperti ini nggak mungkin ya. Iya. Udah selesai, besok Mbak coba lebih tenang lagi, bisa apa lagi Mbak ya. Iya mas. Ya. Oke, kita pamit ya. Iya. Saya kabarin ya Mbak ya. Oke ya, saya tunggu kabar ya. Iya. Saya. Iya mas, Mbak. Kasih ya tolong saya. Besok kita ke kantornya Mas Yuma, kita janjian sama klien kita. Sampai di kantornya Mas Yuma, klien kita udah nggak sabar, buru-buru dia masuk ke kantor. Ternyata kenal ya? Mbak, Nggak dikasih kesempatan, dimaki-maki. Dan resepsionisnya malah bilang, ini Mbak udah sering kesini, berapa kali, puluhan kali datang ke sini. Bahkan kita udah bilang, kita nggak tahu di mana Mas Yuma, kita nggak tahu. Saya mau cari Susan Mbak. Nak, kan udah dibilang nggak ada Susan. nggak mungkin loh, nggak mungkin. Saya tahu di sini Susan ada. Ini, Ntar dulu. Nggak bisa. Nggak, Jangan sebentar. sembarangan masuk dulu Mbak. Nggak bisa, saya Ya, tahu sebentar. Susan Mbak, di Mbak, sini sebentar. sama suami saya. ya sebentar Mas, saya mau ngejelasin sebentar. Ya, ini kan suaminya kerja di sini. Ya, suaminya namanya Yuma. Ya, bisa ketemu sama manajernya, ketemu. Iya, tapi kan ini Mbak ini udah berapa kali kesini, udah dibilang nggak ada, tapi dia nggak percaya. Nggak Tapi mungkin, kan saya nggak tahu. Ya, Ada makanya pasti ini- di sini suami saya tinggal. Ini makanya dia mau Tahu. klarifikasi aja, mau nanya juga tentang suaminya. Terakhir kan suaminya kerja di sini. Ya Mbak ini siapa? Mohon maaf, Mbak siapa Saya namanya? resepsionis Mbak Lisa. Oh Mbak Lisna. Iya Mbak Lisna udah lama kerja di sini. Ya udah lama, soalnya Mbak ini udah sering berapa kali udah bikin. Ya jelas mereka tuh bohong, Mas, tutupin semuanya. Iya, saya kenal, memang pegawai di sini. Nah, Mas. Iya. Cuma Yuma itu udah nggak masuk udah 3 minggu. 3 minggu. Iya. Tapi Berarti masih sebentar Mas. Berarti tuh tempo hari saya kemari datang. Berarti suami saya ada di sini dong kerja. Udah nggak ada. Udah jangan bohong, Bu. Saya tahu ibu tuh bohong. nggak Ibu ada tuh gitu, sekongkol. gitu, Udah saya Mbak. pengen cari Mbak, Susan. jangan sembarangan Nggak bisa masuk ibu gitu tahu. aja. Ibu banyak Mbak, bohong ini sama saya. kantor. Nggak Nggak ada bisa. prosedur Nggak juga, bisa. Mbak. Susan mana Mbak, Susan? Mbak, sebentar. Mbak, saya mau cari Susan. supervisornya namanya Ibu Emi. Ketemu Ibu Emi sama. Lain ini nggak suka sama Ibu Emi. Dia merasa selama ini udah nanya sama Ibu Emi tapi nggak dikasih informasi. Ribut mereka ini. Nggak bisa. Kalian tuh semua
dulu, sabar dulu. Nggak bisa mas, Iya, soalnya tenang, tuh udah tenang. banyak. Pelan-pelan kita kasih pengertian, pelan-pelan kita minta tolong sama Ibu Emi. Ibu, ini kita minta tolong sekali. Kita pengen tahu Mas Yuma ini masih kerja di sini enggak? Dan Ibu Emi bilang Mas Yuma sudah cuti sebulan yang lalu. Mbak sabar dulu, Mbak. Bisa nggak Mbak sabar dulu. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Ibu ini dengan Ibu siapa ini, Mbak? Saya supervisor di sini, Bu. Iya, Ibu siapa namanya? Bu Ami. Ibu Ami ya, saya Iya. Mandala, Ibu dari Antv. Ibu bisa ngobrol sebentar di sini, Bu? Iya, ada apa ini? Jadi gini Ibu, Mbak Leni ini kan udah kehilangan suaminya, udah 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Ya dia mau konfirmasi saja di sini, apakah suaminya masih bekerja atau tidak? Dia udah sering kali berkali-kali ke sini. Iya. Suaminya itu udah 3 minggu nggak ada di sini. Ya bohong kan mas? Ya sebentar Mbak, Mereka sebentar. ngambil cuti. Anda bohong Ngambil semua. cuti? Saya Iya. tahu bohong. Ngambil cuti kemana? Di luar Sebentar. tanggungan 1 bulan. Selama ini nggak kerja dong. Kemana dia selama ini sebulan yang lalu? Dan itu cutinya sama Susan. 1 bulan? Iya. Susan juga sama 3 minggu udah nggak ada kabar. Ya jelas semua udah. Susan sama suaminya cuti jadi Ibu. Iya, jadi dua-duanya udah nggak ada kabar selama Ya 3 udah minggu. mas jelas semua. Ini berarti kantor tutupin hubungan. Enggak, ini kan cuti Mbak. Ini cuti. Iya cuti Nggak ada yang barengan loh tutupin. mas. Saya punya bukti semuanya dengan suami saya. Iya, tapi Ya, ini kan cutinya cuti tuh nih. apa, Mbak? Waktu kita tanya sama manajernya, cutinya alasannya apa Ibu? Biasanya orang cuti kan ada alasannya. Apakah cuti sakit, ya kan? Apakah cuti sekolah, atau cuti apa? Ikatan dinas yang lain, atau apa cuti apa? Dan Ibu Emi bilang, nggak ada alasan Mas. Dia cuma cuti karena alasan keluarga. Kalau urusan cuti, mereka itu bilang sama saya ada urusan keluarga. Urusan keluarga. Iya. Ya berarti kan bener dong. Mereka mungkin merencanakan kawin lari atau apa tanpa sepotong-potong saya. Leni, ini Ibu. banyak kamera, banyak. Ya terserah saya karena kalian udah banyak bohong sama saya istri sahnya loh. Sebentar. Sebentar. Saya gimana nggak lena, tenang Ya. Mbak. Mereka udah banyak bohong sama saya. Ya, Ibu jadi gini. Saya udah Ibu capek bisa tuh berikan dengan kalian alamatnya semua. Susan. Bisa kasih ke saya. Bentar ya. Oke, saya tunggu Ibu ya. Kalau mau baik-baik kan bisa dapat. Ya gimana nggak gini mas, saya udah berapa kali datang baik-baik. Tanya mereka selalu menyangkal, nggak tahu. Dari kantor itu gue dikasih informasi sama Ibu Emi, supervisornya. Alamat rumahnya Susan. Ya, dikasih alamatnya, dikasih nomor teleponnya di situ. Langsung kita menuju ke tempatnya Susan. Ini alamatnya Susan ini ya. Nomor teleponnya ini juga, ini bawah ini ya. Nanti kita coba telepon, ya, alamatnya juga ada ini di sini ya. Nanti kita coba ke tempatnya Susan dulu. Oke. Ya, kayak gitu Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi ya mengganggu ya Mbak. Mohon maaf ya. Yuk kita. Oke, terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Oke. Ya, saya nanya Mbak di sini udah berapa kali? Saya udah hampir lebih dari sampai 10 kali. Kan 10 kali. Tanpa Tapi tiap mendapatkan minggu hasil. loh, Mas. Nggak Iya. dapat hasil apa-apa. Karena apa? Karena Mbak nggak sabar. Ya gimana saya nggak sabar mereka banyak bohong. Saya tanya baik-baik di mana suami saya tinggal. Bisa nggak tolong coba teleponin. Kan saya telepon dari nomor saya tuh udah nggak Ya, aktif. Ya, ya. Boleh gantian saya ngomong? Ya silakan Ya, Mas. Sorry. intinya kita datang ke sini sekali, alhamdulillah udah dapat. Kenapa? Karena kita berusaha ngertiin mereka kan. Ya udah di sini udah dapat. Ya udah, sekarang kita cari Susan ya. Mas mau Alamat lanjutin Susan ya. marah di sini Nggak nggak? usah, aku mau langsung cari Susan. Kita bisa cari alamatnya Susan. Dikasih alamatnya, dikasih nomor teleponnya di situ. Langsung kita menuju ke tempatnya Susan. Assalamualaikum. Sampai di sana ketemu sama ibunya Susan. Ibunya ini begitu ngelihat Leni langsung marah, langsung nggak suka di situ. Ini sih, ini rumahnya Susan. Iya benar nih rumah Susan, anak saya namanya Susan. Ada Oh apa ya? ibunya. Susan. Bu kenalin dulu Bu, saya Mandala dari Antv. Iya. Susannya ada Ibu? Susannya lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada. Iya. Nah ini kita mau nanya Ibu masalah Yuma. Ya mungkin kalau ada Mbak Susannya lebih enak ya supaya mau nanya karena teman sekantor kan. Ya mau tanya kira-kira Mas Yuma ini kemana gitu loh. Ini istrinya Ibu. Saya Leni Ibu. Yuma. Iya udah nggak pulang sebulan Ibu Mas Yuma ini. Oh, kamu yang namanya Leni. Iya, saya Yang Leni. suka menteror anak saya. Ibunya Susan ini bilang kalau selama ini Susan diteror sama Leni.
Teror apa? Bukan, dia benar anak saya. Dia yang menuduh anak saya merebut suami orang. Dan kamu suka sekali mengancam anak saya lewat telepon, lewat SMS. Ibu mau mencelakakan anak saya. Iya, dia. Dan suka membuntuti anak saya sampai anak saya ketakutan. Susan ini kan yang selama ini selingkuh sama Yuma. Susan kan selama ini yang merebut suaminya Leni. Kok malah dia yang ketakutan? Malah ibunya bilang dia diteror. Bu, dengerin saya dulu, saya nggak neror sama sekali anak ibu. Saya malah justru Bu saya nanya keberadaan suami saya di mana sama anak ibu. Anak saya nggak tahu. Nggak ada hubungan dengan suami kamu. Kita jelasin bahwa Susan ini dekat sama Yuma. Dan Susan ini pernah terakhir telepon Yuma. Bahkan Susan ini SMS sama Yuma, SMS yang romantis. Gini Bu, mungkin saya jelasin. Karena terakhir itu malam-malam, ya maaf Ibu, Mbak Susan itu SMS suaminya Mbak, betul Mbak? Iya. Iya SMS. Malam-malam telepon SMS suaminya Mbak Yuma. Dan ibu maaf ya, saya tiap sekali telepon, bukan sekali aja, beberapa kali saya telepon Susan. Tiap saya jawab saya suaminya, istrinya Yuma. Tapi Susan selalu mematikan teleponnya. Ya karena kamu suka neror Susan. Saya nggak Itu neror. fitnah Mas. Fitnah kalau sampai nggak ada bener, hubungan, nggak ada Mas. hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa antara anak saya dengan suami kamu. Kamu jangan fitnah. Ibunya Susan ini nggak tahu apa-apa. Dia cuma terima cerita dari Susan. Katanya Susan ini suka diteror sama Leni. Ya suka ditelepon sama Leni. Suka diikutin pulang kerja sama Leni. Pernah Mas, suatu saat anak saya pulang kantor ada yang ngikutin. Sampai anak saya ketakutan. Saya nggak tahu, saya nggak ngerasa Dia mengikuti, berusaha kabur dan Mbak. sampai orang itu sampai hilang. Anak saya yakin kalau itu dia. Enggak, Ibu, saya Dia belum ketemu sama Susan. jujur saya dapat info rumah alamat Susan tuh saya dari kantor loh, langsung ke sini dengan mereka. Enggak, dia bohong. Dia bohong. Ibu buat apa saya bohong, Ibu? Itu tahu kan seorang perempuan gimana? Ibu gimana kalau jadi saya mohon Ibu. Gimana posisi saya? Kalau Ibu alami seperti saya, Bu. Udah saya nggak peduli sama dia. Saya mohon, Bu, kasih tahu di mana suami saya. Saya tahu di sini pasti ada Susan kan? Enggak ada, Susan enggak ada. Nggak Udah kalian pergi aja. mungkin. Mas, Saya kalian tahu, pergi aja. Ibu. Saya nggak mau Saya sama- mohon, Ibu. Kasih tahu, Ibu. Saya Susan nggak ada, Susan nggak ada di dalam. Nggak cuma ngomong aja ini. mohon, Bu. Saya Sekarang mohon. udah pergi aja. Ibu kok tegas Ibu? Saya mohon, Bu. Kalau seandainya anak Ibu seperti saya gimana posisinya? Saya cuma butuh penjelasan di mana suami saya tinggal. Cuma itu aja, Bu. Saya mohon. Saya ada buktinya, Ibu. Saya punya buktinya semuanya. Tapi waktu kita tunjukin SMS-nya, kaget ibunya. Ini Bu bisa lihat semuanya di sini. Saya nggak bohong sama sekali, Bu. Aku bisa lihat semuanya, coba. Ini chat WhatsApp terakhir. Susan tuh tahu suami saya. Dia akan mengatur semua bel seakan ada pertemuan dengan Susan dan Yuma suami saya. Tolong saya, Bu. Saya benar, Bu. Saya nggak bohong. Ibunya Susan akhirnya kasihan sama Leni. Dia peluk itu Leni, dia minta maaf sama Leni. Mereka bermaafan di situ. Dan kita bilang sama ibunya Susan, tolong Ibu, kalau tahu di mana Susan atau tahu di mana Mas Yuma, tolong kasih tahu kita. Kita harus ketemu sama Mas Yuma. Bagaimanapun juga Mas Yuma harus menjelaskan semuanya. Tolong Ibu ya, minta tolong Ibu ya. Tolong dibantu, tolong kasih tahu anaknya. Ya kalau perlu ngobrol langsung sama dia nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, cuma ketemu Susan pengen tahu di mana suami saya udah itu. Iya, nanti saya ketemu kamu. Biar tahu kejelasannya gimana ya Mas Mandala ya. Ya, Ibu ya. Kasihan Ibu ya, suaminya nggak pulang-pulang.
Makasih Bu ya, kita pamit Bu ya. Makasih ya Bu ya, bantu saya Bu ya. Mari Bu ya. Saya capek, Mas. Saya capek. Yuk kita usaha terus Mbak. Soalnya kita ada jalan ya, nggak usah khawatir, kita usaha lagi ya. Ya, yuk kita coba cari cara lain. Sampai ketemu ya Mas, ya, bantu saya. Kita pamitan dari rumahnya ibunya Susan. Dan pas kita menuju ke mobil, tiba-tiba... Ada info Bang. Tadi waktu di Info kantor. apaan? Tadi waktu di kantor, gue ditarik sama supervisornya kantor tadi. Nah? Kita kalau mau tahu info tentang Leni, Yuma, sama Susan, kita disuruh ke Kijalal. Lu serius ini? Sumpah. Hah? Tapi Sumpah lo, bener lo? tanpa Sumpah, Lina. sumpah dulu. Beneran, sumpah. Sumpah. Bener ya? Bener. Yang narik siapa? Tadi supervisor Bu Emi. Bu Emi. Iya. Tapi tanpa Leni. Jangan ngomong kenceng-kenceng dong, ini kan ada Leni di sini. Pelan-pelan ngomongnya. Serius Bang. Tadi nggak sengaja sih direkam. Ada rekamannya? Iya. Iya. Ya udah nanti ya. Kalau gitu nanti gua bilang. Iya. Bener itu tapi. Beneran. Yaudah. Yuk, Bang. Yuk. Yuk kita langsung anterin klien kita dulu ya. Yuk. Hari itu juga kita langsung menuju ke Kijala supaya tahu kebenarannya. Tim coba cari alamatnya, tim coba survei dulu tentang Kijala. Alamatnya jauh banget di pinggiran Jakarta, di pelosok desa masuk ke sana, hampir berbatasan dengan Cikampek. Jadi ini kita udah sampai tempatnya Kijala. Ya, coba kita ketemu sama Kijala dan kita tanya ini maksudnya apa. Ya kenapa Bu Emi ini nyuruh kita datang ke Kijala? Iya, Yuma. Iya. Ya, kita belum tahu sampai saat ini ya. Yuk, kita turun aja. Kita ketemu sama Kijalanya langsung ya. Begitu sampai tempatnya Kijalar, suasana gelap di sana. Ya. Suasana mencekam, rumah sederhana, ya kita sampai di sana. Ini Leni nelfon. Siapa? Leni nelfon. Lain telepon. Udah nggak usah diangkat lah. Bisa diangkat. Udah biarin aja ngapain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Pak. Nah di jalan kita temuin dan kebetulan ada dia. Pakai pakaian hitam-hitam. Seperti orang pintar Ki Jalal ini. Saya mau naik rumahnya Ki Jalal ya Pak. Enggak, kita dari Antv Pak. Mau sama Ki Jalal. Ini dengan siapa Pak? Saya Ki Jalal. Oh Ki Jalal langsung. Ya. Silakan duduk sini. Jadi Ki Jalal ini cerita, dia terakhir dimintain tolong sama seseorang. Katanya untuk ngerjain Nanda sama Susan. Jadi gini Pak Eki. Sebenarnya kita juga nggak tahu maksud kita disuruh datang ke sini itu apa. Jadi ada seseorang namanya Ibu Emi nyuruh kita datang ke sini. Iya, katanya untuk nanya masalah Leni dan juga masalah Susan. Enggak, saya mau tanya, Ki Jalal kenal sama Leni atau Susan? Kalau nggak salah dia itu 3 bulan yang lalu Emi datang ke sini ke rumah saya. Itu sama temennya
Bernama Susan, betul Susan ya. Iya Susan. Susan. Kebetulan Susan itu minta bantuan sama saya tentang sepupunya yang kena penyakit apa ya? Penyakit kiriman lah dari seorang perempuan. Pokoknya begini aja, biar lebih jelas lagi, tanya ke Nanda. Nanda tahu semuanya, Pak? Nanda tahu semuanya. Jadi alamatnya di mana, Pak? Cepat, Pak. Ini, Iya, Pak. sebentar ya. Saya ambil, ada daftar kok. Ada daftar buku. Ini dia ketemuan. Langsung difoto aja, Pak. Ini teknologi, Pak. Terserah, terserah. Ini ke zaman now, Pak. Iya, iya, iya. Bentar. Nah, udah. Ini, Pak. Ya. Oke, Pak ya. Sudah, Pak. Terima kasih banyak kalau gitu, Pak. Ya. Ya, kita akan langsung ke tempatnya Nanda, Pak ya. Akhirnya kita dapat alamatnya Nanda. Hari itu juga kita langsung menuju ke tempatnya Nanda. Begitu sampai rumahnya Nanda, ya, kita langsung tanya sama Nanda, kita ketok pintunya dan ternyata Assalamualaikum. Dengan Nanda. Iya, saya sendiri, Nanda. Ada apa ya? Bisa ngobrol sebentar nggak? Ini dengan siapa? Ibunya? Ada apa ya? Oh, sekalian kita ngobrol Ibu di sini, bisa sebentar? Ini ada apa ini? Ya kita dari Antv. Ya ini mau ngobrol sebentar sama Ibu, boleh nggak apa-apa? Dia bingung kedatangan kita. Nanda ini bingung bertanya-tanya, ngapain ini Antv ada di sini, tujuannya apa? Kita jelasin. Ya. Kita di sini mau klarifikasi masalah Leni. Ya. Leni terakhir pengen mencari suaminya. Nah ini saya nggak tahu nih hubungan Leni sama Nanda apa ini. Pas menyebut nama Leni di sini, Nanda langsung ilfil dia. Mas kenal sama Pak Jalal? Iya, Pak Jalal ini bilang, katanya Mas pernah. Kok Mas nanya gitu? Ya sebenarnya saya juga nggak percaya, saya cuma mau klarifikasi karena ini gini, Ibu mohon maaf ya, ini ada hubungannya sama ini apa Leni. Marah, jengkel, ilfil, itu yang semua yang dialamin sama Nanda. Dia langsung masuk ke dalam, ya, dia ninggalin kita semuanya. Oh, Iya. enggak. Saya nggak ada urusan sama dia. Itu cewek paling licik. Saya Kenapa Mas, ada apa? pokoknya udahlah. Enggak, Mas, Saya gini nggak loh, Mas. mau berurusan sama dia Enggak, lagi. Mas, sebentar, Enggak, Mas. Usir mereka semua. Enggak, Mas, sebentar. Enggak, Ibu mohon maaf, gini maksud saya gini. Untung ada ibunya di situ. Kita berusaha nanya sama ibunya pelan-pelan. Ibu ada masalah apa Nanda ini sama Leni? Begitu kita sebut nama Leni, sama ibunya ini nggak suka sama Leni. Ini saya cuma mau nanya Ibu, jadi Leni ini kan suaminya pergi nggak ada kabar. Saya mau nanya hubungannya apa ini? Karena Pak Jalal ini nggak ngasih tahu apa-apa, saya bingung ini Ibu. Maaf Mas, perempuan itu sudah merusak anak saya. Mas, Mbak, mulai sekarang jangan. Gini Ibu, mohon maaf ini saya nggak paham kalau Ibu nggak cerita loh. Bener, kita nggak tahu apa-apa ini. Pokoknya perempuan itu jangan didengar lagi omongannya, Mas. Saya mohon. Ya jangan kenapa didengar. Ibu? Kenapa? Maka kasih kita alasan Pokoknya kenapa. mulai sekarang, Mas, Mbak, jangan ganggu keluarga saya lagi. Saya mohon. Enggak, kita nggak akan Maaf, ngeganggu, kita cuma nanya. Ibu ini Kita masalah kasih tahu, masalah ada apa Ibu? Tolong Ibu, Bu. ibunya Susan bilang Leni nggak baik. Ibunya Nanda juga bilang Leni nggak baik. Tapi Leni merasa dia selama ini dijolimin sama suaminya. Terus siapa yang salah ini? Sampai akhirnya ya, kita nggak dapat apa-apa di tempatnya Nanda. Kenapa ya? Ini malah bingung ini. Sebenarnya kalau untuk percaya sama Pak Jalal juga males banget gitu loh, masalah dukun, masalah males banget masalah ngomongin masalah harus percaya. Cuman ini kan kita harus klarifikasi gitu. Dia tadi bilang dia kenal sama Jalal, ya dia kenal. Cuman kalau waktu kita tanya masalah Leni, apa hubungannya gitu loh? Maksudnya kita mau nanya hubungannya apa? Jalal, Leni sama Nanda ini hubungannya apa? Kata Nanda di nah, terus Ibu Ami nyuruh kita datang ke Pak Jalal untuk tahu semuanya masalah Leni. Jalan nyuruhnya ke sini malah. Ya nggak ketemu ini kalau semuanya nggak mau ngasih tahu susah. Kita bingung di situ. Kita diusir padahal kita berusaha ngomong baik-baik. Feli pun berusaha ngebujuk ibunya Nanda. Tapi ternyata nggak bisa. Ibunya Nanda sudah malas membahas masalah Leni.
Ibunya Nanda udah nggak mau berurusan sama Leni lagi. Nah, Leni itu ternyata sudah nelpon dari waktu kita di tempatnya Ki Jalal. Di rumahnya Nanda, Leni nelpon lagi. Pas diangkat teleponnya. Halo? Halo, Iya, Mbak Leni. halo Mbak Feli ya? Iya. Mbak masih suara saya jelas kan Mbak? Iya, jelas. Kenapa, Mbak? Ya Mbak, tolong saya dong Mbak. Kenapa, Mbak Leni? Kenapa? Makanya Mbak tolong saya. Ada apa, Mbak? Ada orang menjadi saya. Ngejahatin? Siapa? Siapa, Mbak? Ini Mbak di mana? Mbak di mana? Tadi aku masih kontrakan saya. Siapa yang mau ngejahatin, Mbak? Tolong saya dong Mbak, datang sekarang Mbak. Tolong saya. Saya mau jauhin saya, saya takut nih Mbak. Iya, ini Mbak lagi sama siapa? Kasih ngomongin siapa lagi? Coba tenang dulu coba. Mbak. Mbak, Kenapa? mati. Dia bilang dia lagi jahatin orang. Buru-buru kita langsung menyelamatkan Leni. Kita ajak semua tim, ya buruan kita langsung menuju ke rumahnya Leni. Langsung kita menuju ke rumahnya Leni di situ. Yaudah, yuk, tim langsung ke rumahnya aja. Yuk, langsung buru-buru. Pas dekat rumahnya Leni, kita mau masuk ke rumahnya Leni, tiba-tiba Lu ngapain itu? Leni ini sudah di luar rumah, dia lari menghadang mobil kita. Wah, di situ kaget kita. Pak. Mbak, ngapain ini, Mbak? Ya ampun. Ada orang ngejahatin saya di pintu soalnya. Tapi Pak nggak apa-apa ini? Enggak, makanya cepat yuk. Dia cerita, Leni ini cerita. Dia diteror sama orang. Dia ketakutan orang itu mau menyerang dia. Akhirnya dia berusaha melarikan diri. Dia minta tolong sama kita, telepon sama kita. Dan alhamdulillah bisa ketemu sama kita. Tadi ada yang ngomong ngetok-ngetok itu, Mbak. Ada ngetok-ngetok. Iya. Siapa yang ngetok-ngetok? Saya nggak tahu itu siapa. Ini Mbak bisa keluar dari rumah gimana ceritanya? Saya lari. Saya nggak tahu kemana, makanya saya hubungi kalian tadi cepat. Kenapa kalian kok saya hubungi kalau nggak ada kabar dari saya tuh sama sekali nggak ngabarin saya sih, Mas. Ya kita kan lagi sibuk, Mbak, kita juga. Kita ada rapat, kita ada meeting, kita lagi syuting juga kan nggak mungkin terima telepon. Saya kabarin lah, ada berapa hari ini nggak ada kabar, saya kan jadi panik. Ya kan saya udah sempat balas WhatsApp ya, saya bilang tunggu dulu. Lah gue sama Feli nanya siapa orang itu. Dia bilang nggak tahu. Emang nggak kelihatan mukanya? Dia bilang gelap, Mas. Dia pakai topeng. Nggak ngetok-ngetok di mana? Di depan pintu maksudnya? Iya. Terus siapa ya, Mbak? Diintip Saya ya siapa nggak yang? tahu, makanya saya langsung telepon kalian, suruh datang nemuin saya. Gimana? Itu orang-orang salah Ini ngetok kali apa gimana? kalau ngetok-ngetok kan nggak apa-apa sebenarnya. Dia ngetok-ngetok aja kan? Gimana? Saya pokoknya saya intinya udah keluar dari rumah lah, saya nggak tahu, pokoknya saya udah sama kalian. Ya maksudnya pakai topeng. Emang warga di sana nggak ada yang tahu, itu kan perumahan padat, kampung. Kalau ada topeng begitu kan pasti warga akan bantuin. Kamu nggak teriak? Enggak, Mas, saya takut, saya nggak berani teriak. Karena warga udah tidur. Agak sedikit aneh di situ ya menurut gue ya. Ada sesuatu nih. Kalau misalkan dia diteror ataupun mau diserang orang, setidaknya dia teriak, pasti warga akan bantuin. Kenapa dia nggak teriak? Dia sama Feli agak sedikit aneh di situ. Tapi ya sudahlah. Ya, masalah itu kita singkirkan dulu. Kita fokus sama klien kita. Leni yang pengen mencari suaminya. Tadi saya coba menghubungi ibunya Yuma dengan mengganti nomor yang baru lagi. Biar saya bisa bicara dengan ibunya apa atau gimana keberadaan suami saya dan di mana. Tapi ibu jawab seperti ini. Biarkan saja Yuma, anak saya mulai hidup baru. Maksudnya apa?
mau melatih semua dengan susah, saya masih ikhlas nggak apa-apa. Cuman ini jangan seperti ini caranya. Saya cuma butuh penjelasan doang. Ya Mbak sabar dulu aja. Kita kan masih belum ketemu sama Yumanya. Itu kan masih dari ibunya, belum Yumanya langsung. Tapi itu ibu kandungnya Mas, itu mertua saya. Ya, Saya kurang bahagia gimana dengan saya. Terus Mbak tanyain nggak kenapa? Saya udah tanya Mbak, salah saya apa? Saya pengen bertemu, saya pengen bicara, cuma itu aja. Leni ini bilang, yaudah Mas, sekarang kita ikut pencarian saya aja. Ya, kita mau ke rumahnya ibunya Yuma, keluarganya Yuma. Ya, saya yakin Yuma ada di sana. Mas. Yaudah, sekarang kita gini aja. Kita coba tanya langsung sama ibunya Yuma. Iya, tanya dulu maksudnya apa ini. Kan Mbak kan itu masih secara lewat telepon. Kalau ketemu langsung kan kayak lebih enak gitu loh. Mbak kan pengen tahu semuanya kan. Iya. Ntar kesana kita klarifikasi dulu Iya ya. Mas, Ya minta tolong ya Pak. Ayo Pak, kita langsung kesana lagi Pak. Malam-malam nggak apa-apa ini? nggak apa-apa. Akhirnya kita menuju ke rumahnya Yuma ya. Rumah mertuanya. Ya ini. Silakan. Pas sampai rumahnya Yuma, ya, kita ketok pintunya, ketemu mertuanya, yaitu ibunya. Ternyata ibunya ini tidak ada ramah tangannya sama sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ibunya Yuma? Mau datang ke sini? Mamanya Yuma ya Bu ya? Iya, saya mamanya Yuma. Oh iya Ibu. Ya Ibu, ini kita mau ngobrol, mau nanya tentang Yuma Ibu. Yuma nggak ada di sini. Udah lama dia nggak di sini. Enggak, Ibu tahu nggak kalau Yuma nggak pernah pulang ke rumah Ibu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ibu nggak tahu? Enggak. Udah 1 bulan loh Ibu, Nggak tahu. sama sekali. Enggak. Saya istrinya loh Ma, nggak bisa kayak gini Ma. Iya, kamu itu istrinya. Mama kan Mama tahu Yuma di mana dong? Kamu jangan cari-cari Yuma lagi. Kenapa? Nggak perlu kamu cari-cari Yuma lagi ya. Biarkan Yuma hidup bahagia lagi tanpa kamu. Padahal Leni ini bilang dia selama ini direstuin nikahnya. Keluarganya mereka berdua baik-baik saja, tidak ada masalah lah. Tapi kenapa? Begitu gua ketemu sama ibunya Yuma, kok ibunya marah-marah. Ibunya nggak suka sama Leni. Leni diusir sama ibunya. Dibilang istri nggak tahu jawab lah, istri nggak tahu diri lah. Sekarang kamu keluar dari rumah sini. Coba Ibu ngomong baik-baik dulu. Ini ada apa Ibu? Coba Sejak jelaskan. awal Mama tidak suka sama kamu ya. Loh, Tapi nggak kayak gini kok caranya sejak dong awal nggak Ma. suka kok mereka nikah loh? Yuma itu selalu maksa Mama supaya untuk menyetujuinya. Sekarang kamu keluar dari rumah Mama. Kenapa saya masih Keluar, istrinya tidak mau. Ma? Keluar. Ibu sabar dulu Ibu. Tolong Ibu. Ibu sebentar Ibu. Kamu tuh dijelasin Ibu. Kita diusir di situ, Leni nangis-nangis di situ berusaha meyakinkan mertuanya tapi nggak bisa sama sekali. Ma, tolong saya Ma. Saya masih istrinya loh Ma. Nggak boleh kayak gini loh. Tante Ibu. Ma, tolong Ma. Buka Ma. Kita coba kasih penjelasan sama Leni. Kita coba kasih wejangan sama Leni di situ agar lebih sabar, lebih banyak istighfar ya. Semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya.
Cuma dari awal ibunya nggak pernah setuju. Emang gak setuju mas, tapi nggak gini caranya dong mas. Saya kan masih istrinya. Saya butuh penjelasan dong, nggak perlu ninggalin saya kayak gini aja. Ibunya Yuma, dia bilang dia nggak tahu di mana Yuma. Tapi katanya Yuma sebentar lagi akan menikah, ada kemungkinan. Nah berarti kan ibunya ini tahu di mana Yuma. Coba kita intai. Kalaupun dia pergi kita ikutin, pasti dia menyembunyikan Yuma. Berarti ibunya ada kemungkinan tahu Saya dong. pasti tahu lah mas. Saya Udah, telepon coba. ibunya pun kan dia bilang biarkan Yuma dengan hidup barunya itu maksudnya apa? Dengan siapa? Yaudah nanti gini aja, nanti kita coba intai dari sini. Ya sambil kita nanti nyuruh tim juga untuk intai di sini ya. Tapi saya yakin ibunya pasti tahu Yuma di mana. Gak mungkin dia nggak tahu, itu bohong tadi dia. Iya, makanya itu kita tungguin di sini dulu ya. Sebentar. Itu mobil. Itu ada mobil berhenti di mobil depan Mbak. rumahnya. Oh iya. Nah ini langsung lihat perempuan itu dan dia bilang, Mas itu Susan Mas. Itu siapa yang keluar, Mbak? Saya sebentar deh kayaknya. Itu tuh Susan mas. Susan. Saya yakin tuh Susan. Iya, Susan. iya aku yakin tuh Kok Susan. namanya Yuma? Bener kan, berarti mereka tuh ada hubungan kan? Enggak, aku yakin tuh Susan mas, Dalam mobil Mbak. ada siapa? Tunggu sebentar, Mbak. Ini dia sendiri. Terus aja ada Yuma di dalam, coba lihat. Pastilah. Ada Yuma di dalam Cowok nggak ada itu. cowok nggak di situ? Kelihatan nggak sih? Enggak ya, gelap ya Kelihatan kacanya. deh. Susan masuk ke dalam rumah dan nggak lama kemudian Susan keluar sama ibunya Yuma. Mereka berdua bergandengan tangan masuk ke dalam mobil yang mereka dekatnya dan di situ Leni yakin banget bahwa mereka merencanakan sesuatu. Benar kan Mas? Sebentar. Aku nggak mau. Jangan dulu, Mbak. Jangan dulu, Mbak. Nggak bisa mas. Mbak, jangan dulu, Mbak. Suami pasti ada di Iya, situ. ini mereka mau pergi sebentar. Nanti kita ikutin tuh kan kalau Mbak ngejar juga percuma mereka Ya nggak udah, pergi. ayo mas, sekarang kita ikutin dia ya. Ayo sekarang kita ikuti ya. Bapak ikutin, Bapak ikutin, Pak, cepet Pak. Kita ikutin mobilnya Susan, dia meluncur ke perbatasan Jakarta. Dia menuju ke tepian Jakarta sampai akhirnya kita tahu bahwa mobil itu menuju ke tempatnya Ki Jalal. Nah, itu mau kemana dia? Dia ke kiri tuh Pak. Pak ikutin Pak. Pak itu kayaknya, Pak ke. ini kayaknya tempatnya Ki Jalal ya? Ini jalan ke tempat Ki Jalal. mas? Mbak. Hah? Jalan siapa? Iya, ada Ki Jalal gitu, coba deh. Bentar. Oh bener. Berarti kalian udah pernah kesini dong? Iya, pernah memang. Kok nggak ngomong sama saya sih, nggak info ke saya kalau kalian tahu tempat ini? Ya, kita kan banyak pencarian juga Mbak, nggak harus nyari Mbak, kan banyak kita yang Ya harus semoga infokan ke saya dong mas. Itu tuh mereka turun. Coba. Pak tahan dulu mereka. Pas kita masuk ke rumahnya Ki Jalal, keluarlah yang namanya Susan. Buru-buru klien kita lain ini nggak terima, dia marah, dia jengkel. Disamperin itu Susan, ditarik tangannya, ribut mereka berdua di situ. Sini kamu, di mana suami saya? Kamu tahu suami saya di mana kan? Coba jelasin di mana suaminya. Mana suami saya, Susan? Udah, saya tahu kamu menyembunyikan suami saya kan? Udah lah, fitnah ya. Aku tuh gak fitnah, aku punya buktinya semua tentang aku. Udah, saya punya buktinya. Saat terakhir suami saya pergi, telepon kamu, WhatsApp kamu, semua saya udah tahu, ya kan? Kamu tentang sesuatu dengan suami saya kan? Gue di sini, gue bukan ngerebut suami lo, tapi gue mau ngelindungi suami lo. Gue gak mau suami lo sama kayak Nanda. Gue juga udah bohong sama lo. Anda siapa? Mereka ribut di situ Susan sama
Leni ribut sampai nggak terkontrol di situ, kita nggak bisa misahin di situ, kita menjelasin juga susah ya. Sama-sama sakit hati, sama-sama merasa benar di situ, ribut dua orang itu. Sampai akhirnya keluarlah seorang laki-laki di situ. Udah cukup Mbak, udah cukup. Udah jangan berantem lagi, udah. Dia peluk itu Yuma, tapi ternyata pelukan Leni dilepas sama Yuma, ditepis sama Yuma, dan Yuma bilang di situ dengan jelas. Ayo kita pulang Mas, aku kangen sama kamu Mas. Kamu 1 bulan nggak pulang-pulang. Iya. Mas, kenapa kamu pergi? Kamu bohongin aku dan semua yang ada di sini. Kamu udah cukup bohongin orang-orang ini. Aku yang selama ini. Leni. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Yuma selama ini cinta sama Leni. Dia berkorban buat Leni. Dia kerja memanting tulang sampai keluar kota. Ya selama setahun ini demi Leni. Ya, dia selama ini jaga rumah tangganya demi Leni. Tapi apa? Di saat Yuma keluar kota, Leni ini malah selingkuh sama Nanda. Sabar ya kamu, Leni. Udah cukup sabar selama ini. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah selingkuh sama orang lain. Maafin aku Mas. Aku maafin kamu, cuma aku gak bisa maafin kamu. Aku gak bisa pulang Mas. Aku mau ceraikan kamu. Mas, aku mohon Mas, jangan ceraikan aku Mas. Mas, aku mohon Mas, jangan tinggalin aku Mas. Ayo kita pulang Mas. Enggak Mas, aku mohon kita pulang Mas. Begitu Leni diceraikan, dia langsung histeris, dia langsung ngamuk di situ, dia langsung marah di situ, dia teriak-teriak seperti orang kesetanan, coba. Aku suami macam apa kamu gak tanggung jawab ya? Ayo keluar semuanya. Ayo keluar. Keluar semua. Keluar semua. Ini macam suami macam apa Mas? Mbak, sudah, Mbak, Mbak, cukup. Kamu laki-laki kan? Kamu tanggung jawab Yuma. Yuma. Udah, Mbak, tolong dong, kru, tolong dong, kru. Udah bantuin. Udah. Bantu bagaimana? Udah. Istighfar. Mbak, udah. Gak apa kalian semua? Gak benar kalian semua. Jangan kejar, Abang. Astagfirullahaladzim. Udah, Vel, udah, biar. Ternyata ini kita dikerjain lagi nih. Seorang istri yang ternyata nggak pernah puas dengan keadaan, nggak pernah bisa menerima keadaan suaminya seperti itu. Ya padahal suaminya sudah berusaha. Maaf ya. Udah. Ya, pemirsa udah cukup ya, ini Velu juga lagi sakit ini keadaannya. Kenapa ada bisa perempuan seperti itu coba? Istri yang dicari adalah akhlaknya, imannya ya. Bukan karena dia cantik, bukan dia karena orang kaya, bukan. Tapi adalah imannya, akhlaknya. Carilah seorang istri yang benar-benar istiqomah dalam ibadah. Carilah seorang istri yang bisa benar-benar menjaga martabat seorang suami. Dalam rumah tangga itu sangat penting sekali ya. Pasangan hidup sangat penting sekali. Apabila memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang baik. Baik buat dunia, baik buat anak-anak, dan baik buat akhirat. Jangan cuma buat dunia. Jangan cuma cantik, jangan cuma kaya. Tapi kaya akhlak, kaya iman, dan kaya dunia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.